Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Habib Ahmad Purba, dalam pembahasan soal uji kompetensi paket 1 Teknik Komputer dan Jaringan tahun pelajaran 2001-2002. Kali ini kita akan membahas soal dengan judul instalasi jaringan sederhana yang merupakan sebuah tugas yang diberikan kepada teknisi untuk merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah jaringan. WiFi router berfungsi sebagai gateway internet, hotspot DHCP server, dan internet di-share kepada jaringan VLAN, yaitu lab admin dan lab jaringan, melalui jalur kabel merupakan non-hotspot dan wireless yang merupakan hotspot. Di sini konfigurasi pada router boot akan dijelaskan nanti pada saat konfigurasi. Sekarang kita lihat topologinya. ISP terhubung kepada router utama, di mana router utama juga memiliki wireless yang akan nanti dikonfigurasi dan terhubung kepada klien wireless. Lalu router ini akan dihubungkan juga kepada switch manageable. Di sini switch manageable kita gunakan router boot 750 series, di mana di sini akan dibuat sebuah dua VLAN, yaitu VLAN 1 dan VLAN 2. Topologi ini saya visualisasi dalam bentuk fisik seperti pada gambar ini, dan setelah disesuaikan dengan jaringan yang saya gunakan, di mana internet adalah menggunakan segmen 192.168.11/24. Lalu untuk Ether satunya merupakan IP statik seperti pada soal. Seperti contoh misalnya di sini, namun pada topologi yang saya gunakan IP-nya adalah 192.168.120. Nanti kita akan terapkan. Untuk VLAN-nya kita gunakan Ether 2 yang akan mendistribusikan dua segmen IP, yaitu 192.168.10 1/28 dan 192.168.20/28. Kemudian untuk wireless-nya yang merupakan jaringan hotspot akan didistribusikan menggunakan IP 192.168.30/24. Lalu untuk VLAN-nya nanti akan didistribusikan kepada router boot 750 yang kita fungsikan sebagai switch, di mana nanti Ether 4 sebagai terangnya, kemudian Ether 2 merupakan VLAN 1 yang akan dihubungkan kepada jaringan atau lab admin, kemudian Ether 3 yang merupakan VLAN 2 akan dihubungkan kepada jaringan lab jaringan. Oke, langsung saja kita konfigurasi. Di sini fisik dari router boot dan switch sudah saya pasang topologi seperti pada gambar ini. Jadi sudah saya instalasi semua perangkat-perangkat mengikuti topologi yang ada pada gambar ini. Saat ini komputer yang saya gunakan untuk mengkonfigurasi terhubung kepada router RB951 melalui Ether 5. Saya akan sambungkan kabel dari PC ke Ether 5 pada router 951. Terlebih dahulu dipastikan bahwa semua router yang ada pada praktik ini harus kita reset terlebih dahulu. Kemudian Ether 1
itu tersambung ke jaringan internet, lalu Ether 2 tersambung ke Ether 4 pada router boot 750. Jadi saat ini kita konfigurasi dahulu router RB951. Saat ini PC saya tadi sudah saya sampaikan terhubung melalui Ether 5 yang akan kita gunakan sebagai port untuk konfigurasi router. Oke, kita jalankan inbox. Nah, di sini sudah terdeteksi dua router, yaitu router 951 dan router 750. Saya akan gunakan router pertama, yaitu 951, lalu connect. Di sini kita gunakan remote configuration agar tidak bentrok dengan konfigurasi default. Mungkin saya akan disconnect sehingga kembali saya connect. Pertama, kita gunakan dahulu identity. Saya gunakan di sini namanya router. Nah, selanjutnya karena router ini terhubung langsung ke internet, di mana nanti pada siswa yang melakukan praktek tentu saja nanti akan terhubung pada jaringan yang sama untuk internet, sehingga menyebabkan router mereka akan saling terbaca pada masing-masing komputer yang mereka gunakan untuk mengkonfigurasi. Maka sebaiknya router ini diberi password agar jangan sampai router yang kita gunakan bisa diakses oleh siswa yang lain ketika melaksanakan praktek. Nah, untuk passwordnya bisa digunakan dari menu sistem, lalu berikan password. Misalnya saya buat di sini, passwordnya 12345 12345. Oke, setelah kita setting identity dan password, maka langkah berikutnya adalah kita masuk ke interface. Di sini interface ada 12345 untuk kabel dan satu lagi adalah WLAN. Di sini WLAN-nya interface wireless kita aktifkan. Lalu untuk interface yang perlu kita perhatikan di sini adalah interface untuk VLAN sesuai dengan topologi bahwa interface Ether 2 akan digunakan sebagai VLAN untuk mendistribusikan akses kepada switch. Maka kita jadikan Ether 2 ini sebagai VLAN. Caranya kita klik Ether 2, lalu kita tambahkan di sini di segitiga kecil ini, lalu kita tambahkan VLAN. Di sini kita berikan namanya saya beri namanya VLAN lab admin. Seperti ini, atau ya VLAN 1 saja kita buat. Kita kopikan. Jadi VLAN 1 itu adalah lab admin. Kita berikan namanya lab admin. Kemudian VLAN ID-nya kita beri 10. Dan ethernya adalah Ether 2. Oke, oke. Selanjutnya kita tambah lagi.
dengan nama lab add jaringan. Kita pastikan kemari, lalu kita berikan pilihan ID-nya 20 dengan ether yang sama. Play OK. Nah, di sini sudah ada ether 1, ether 2 yang merupakan lab jaringan dan lab admin, kemudian WLAN 1. Lalu selanjutnya kita berikan IP address. Nah, IP address sesuai dengan jaringan ether 1 192.168.120 sesuai dengan jaringan ISP saya. Maka kita berikan 192.168.120/24. Play OK. Lalu kita tambah lagi untuk pilihan 10-nya atau pilihan 2 itu 10/0/28 192.168.10.0.10.1. Di sini saya gunakan IP 1/28. Lalu kita berikan kepada jaringan lab admin. Kita lihat lagi soalnya, dia di lab admin. Lalu apply OK. Kita tambah lagi untuk pilihan 2 yaitu 192.168.20.1. 192.168.20.1/28 di pilihan jaringan. Kemudian satu lagi kita tambah, yaitu untuk wireless yang akan didistribusikan kepada hotspot atau jaringan wireless. Maka di sini interface-nya adalah WLAN 192.168.30.1. Di sini per 24 ya, sesuai dengan soal. Per 24. Lalu kita masukkan, arahkan kepada WLAN. Lalu apply. Oke. Nah, di sini sudah masuk semua IP-nya. Selanjutnya kita langsung saja dulu ke konfigurasi gateway. Karena tadi itu kita menggunakan IP statik, maka IP router kita masukkan sebagai gateway sesuai dengan jaringan internet kita, yaitu 192.168.1.1. Maka saya gunakan gateway yang menuju ke internet. Di bagian gateway kita masukkan IP di modem kita 192.168.1.1. Nah, apply, pastikan disable, lalu OK. Nah, di sini pada jaringan WLAN-nya belum unreachable karena belum digunakan. Lalu kita tambahkan kepada DNS. Di sini DNS saya gunakan sesuai modem aja, 192.168.1.1. Saya tambahin misalnya dengan 88. Lalu pastikan ada remote request-nya, apply, OK. Kemudian kita, agar seluruh klien itu bisa mengakses ke internet, maka kita berikan IP per wall NAT. Lalu NAT-nya kita buat tambah di mana chain-nya source NAT, kemudian out interface-nya adalah interface menuju internet, yaitu tersatu. Lalu action-nya kita beri masquerade agar seluruh klien, maaf di sini routernya disconnect, kita ulangi.
Tadi passwordnya kita sudah ganti, maka passwordnya adalah 12345. Tadi IP firewall ya, kita ulangi IP firewall, lalu NAT, lalu kita tambah actionnya adalah source NAT, out interface-nya yaitu ether 1 yang menuju ke internet, kemudian action adalah masquerade, lalu apply OK. Dari sini sudah bisa kita coba uji dulu ping ke internet yaitu google.com. Nah, jika sudah connect ke TL seperti ini, maka router sudah connect ke internet. Lalu kita akan lanjutkan dengan konfigurasi. Tadi gateway sudah, maka selanjutnya kita konfigurasi hotspot. Nah, untuk hotspot terlebih dahulu kita masuk ke wireless, di mana wirelessnya di sini sudah kita aktifkan interface-nya, lalu kita konfigurasi SSID-nya, kita double klik. Di bagian menu wireless kita ganti modenya menjadi AP Bridge. Kemudian nama SSID-nya sesuai soal adalah nama peserta. Maka saya beri dengan nama misalnya Habib Ahmad. Lalu apply. Di sini security-nya defaultnya adalah disable ya. Jadi tidak perlu menggunakan security. Oke, jika wireless-nya sudah diaktifkan SSID-nya, maka kita langsung bisa menjalankan hotspot. Jadi kita konfigurasi hotspotnya, pertama masuk ke IP, lalu hotspot. Ini masuk ke hotspot setup. Interface-nya adalah WLAN. Lalu kita di sini tinggal cukup next saja. Karena tidak ada konfigurasi yang detail di sana, hanya saja DNS name-nya tidak ditentukan. Lalu karena tidak ditentukan, kita buat saja misalnya nama sekolah, misalnya saya buat SMK 14 Medan .net, lalu next. Kemudian untuk username-nya tamu dan passwordnya adalah guest. Kita berikan tamu, password guest ya. Lalu next. Nah, di sini sudah dibuat servernya. Di sini kita masuk ke bagian server profile-nya. Pada bagian loginnya nanti cookies-nya kita uncheck aja agar user yang login nanti bisa melakukan logout sendiri. Selesai di bagian hotspot, lalu kita masuk ke DHCP server untuk VLAN 1 dan VLAN 2. Caranya IP DHCP server, lalu DHCP setup, di mana interface-nya adalah ke VLAN 1 di sini lab admin, lalu next saja terus. Oke. VLAN lab admin sudah selesai, lalu kita buat VLAN berikutnya yaitu untuk VLAN lab jaringan. Next. Ya, sudah selesai pembuatan DHCP server untuk kedua VLAN dan sudah di-share internet ke dua VLAN tersebut melalui jaringan kabel dan juga ke jaringan wireless juga sudah di-sharing internetnya. Nah, sampai di sini konfigurasi untuk
router sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada router boot 750 yang akan kita fungsikan sebagai switch. Nah, terlebih dahulu karena tadi komputer ini saya hubungkan ke Ether 4 pada router boot 951 di mana kita gunakan untuk konfigurasinya, maka sekarang saya akan menggunakan komputer ini untuk mengkonfigurasi RB750 yang akan kita gunakan sebagai switch nanti. Maka kabel yang tadi saya colokkan pada Ether 4 Ether 5 pada RB950 akan saya cabut dan saya colokkan ke Ether 5 pada RB750 agar RB750 kita konfigurasi. Oke, saya cabut, lalu saya pindahkan ke Ether 5 di RB750. Sementara Ether 2 pada RB951 tetap terhubung ke Ether 4 pada RB750, di mana kabel ini sebagai kabel terang. Baik, tentu saja di sini router putus disconnect, yaitu 951 akan disconnect kepada komputer yang saya pakai. Sekarang saya akan koneksikan atau saya remote RB750. Di sini sudah terbaca 750. Karena saya akan config RB750, maka saya pilih MAC address-nya. Passwordnya masih kosong karena belum dikonfigurasi, masih baru di reset. Kita konekkan. Di sini saya pilih remote konfigurasi agar tidak putus, agar tidak konflik. Mungkin nanti putus ya, sebenarnya. Kita kembalikan, koneksikan. Nah, di sini sistem identity-nya kita ganti menjadi switch. Nah, untuk password saya kira tidak perlu kita ganti passwordnya karena di sini switch yang akan kita config ini tidak terhubung kepada teman-teman atau siswa lain yang mengkonfigurasi routernya, karena switch berada di balik router. Nah, langkah berikutnya adalah kita masuk ke bridge. Di sini bridge kita buat, lalu tinggal apply-kan saja. Oke. Kemudian kita aktifkan portnya. Nah, lalu di bagian port ini kita tambahkan, maksudnya di sini adalah port yang akan kita aktifkan sebagai switch. Artinya ada 3 port yang akan kita gunakan di sini sesuai topologi ini, yaitu port 2 untuk VLAN 1, port 3 untuk VLAN 2, dan port 4 adalah untuk terangnya. Jadi port 2, 3, dan 4 kita aktifkan. Maka pertama port 4 sebagai VLAN, lalu play OK, lalu kita tambahkan lagi port 2, play OK, lalu port 3,
atau Ether 3, apply OK. Nah, setelah bridge kita buat dan potnya kita tentukan untuk 3 pot tadi, yaitu pot 2, pot 3, dan pot 4 sebagai terang, lalu kita masuk ke bagian switch. Di bagian switch, saya menggunakan Atheros 7240 ya. Maka pertama kita masuk ke bagian VLAN. Di VLAN ini kita masukkan, yaitu sesuai dengan VLAN ID-nya, yaitu VLAN ID 10 untuk lab admin, kemudian portnya sesuai soal adalah port Ether 2, itu adalah sebagai, oh maaf, kita masukkan port 4 sebagai terangnya, lalu kita distribusikan kepada Ether 2. Jadi saya lihat lagi topologinya, port 4 sebagai terangnya dan didistribusikan kepada Ether 2 untuk VLAN 1 atau lab jaringan. Jadi port 4 untuk terangnya lalu didistribusikan ke Ether 2. Lalu apply OK. Lalu kita tambahkan lagi untuk port 20, maaf, untuk VLAN 20, untuk VLAN ID 20 dengan nama lab jaringan, di mana terangnya port 4 atau Ether 4 didistribusikan ke Ether 3. Kita pilih Ether 4, kita tambahkan untuk distribusinya ke Ether 3. Lalu apply OK. Nah, di sini sudah ditentukan di mana port untuk terang dan port untuk distribusi akses. Lalu di bagian portnya kita tentukan konfigurasinya. Pertama di Ether 4. Di Ether 4 VLAN modenya adalah secure, lalu VLAN headernya adalah add if missing yang merupakan fungsi untuk terangnya, yaitu terang itu adalah yang terhubung ke jalur Ether 2 di router RB951, atau kita sebutkan koneksi internet ke router 951. Maaf, ini putus kembali mikrotiknya, saya ulangi kembali. Connect, kita kembali ke switch tadi, di mana di bagian port, saya ulangi, di bagian port 4 atau Ether 4, kita pilih secure, lalu VLAN headernya adalah add if missing, itu sebagai terang. Kemudian default VLAN ID-nya kan dia sebagai terang, maka kita biarkan default, lalu apply OK. Lalu untuk Ether 2 sebagai VLAN ID 10 atau lab admin, ini tetap kita juga pilih secure, kemudian VLAN headernya kita pilih always strip, kemudian VLAN ID-nya 10, di sini 10 ya, lab admin, apply OK. Kemudian di Ether 3, ini Ether 3 lab jaringan, maka kita pilih di sini secure, VLAN headernya always strip, kemudian ID-nya 20. Oke, sampai di sini konfigurasi RB50 sebagai switch VLAN sudah selesai kita buat.
Sekarang kita lakukan pengujian. Cara pengujiannya adalah pertama kita lihat dahulu topologi. Saya akan menguji, kita hubungkan komputer ini ke Ether 2. Nanti akan kita cek apakah benar-benar mendapatkan IP server di HCP server dari VLAN 1. Jadi dia akan mendapatkan IP bersegmen 192.168.10 sekian. Saya akan cabut kabel komputer yang saat ini terhubung ke Ether 5 di RB750. Saya cabut, lalu saya hubungkan ke Ether 2. Saya akan hubungkan ke Ether 2 untuk menguji VLAN 1. Ini routernya putus ya. Sudah selesai saya hubungkan ke Ether 2. Sekarang kita lihat jaringan di komputer. Kita masuk ke bagian Ethernet di komputer untuk melihat config IP-nya atau distribusi IP yang diberikan oleh router. Di sini sudah saya lihat, kita cek IP-nya. Nah, di sini sudah mendapatkan IP 1014 yang merupakan segmen di VLAN ID 10 atau lab jaringan. Kita bisa tes melalui router 951. Tadi passwordnya 12345. Kita coba lihat. Oh, mas salah tadi ya. Kita masuk ke MAC address-nya 951. Di sini bisa kita lihat IP di HCP servernya. Kemudian di bagian listnya, di sini terlihat bahwa sudah masuk IP 192.168.10.14 yang merupakan IP dari komputer yang saya gunakan. Berarti sudah mendapatkan IP di HCP untuk VLAN 1. Oke, sekarang kita masuk ke, kita cabut kabel komputer ini dari Ether 2. Sekarang kita pindahkan ke Ether 3 untuk menguji VLAN 2. Saya akan cabut. Saya cek dulu mikrotiknya. Nah, di sini kita cabut kabelnya, kabel komputer dari Ether 2. Sekarang kita pindahkan ke Ether 3 pada router boot 750 yang kita fungsikan sebagai switch. Sini kabelnya sudah putus, kita sambungkan. Nah, sini sudah tersambung. Sekarang kita cek IP-nya.
Di sini kalau kita lihat tadi router kita terputus ya. Kita tunggu beberapa saat hingga identifiknya aktif. Nah, sekarang sudah aktif. Sekarang kita cek status IP-nya, detail. Nah, di sini IP-nya sudah bersegmen 192.168.20. IP-nya 14. Sekarang kita cek kembali ke router 951. Kita cek di bagian IP DHCP server. Kita lihat di bagian listnya. Nah, sini sudah terlihat aktif 2014. Nah, ini berarti sudah terdistribusikan 2 buah IP untuk klien. Selain dari DHCP server, juga bisa kita dari lognya, yaitu di sini seperti ini. Lognya akan terlihat ada distribusi IP 2014. Sebelumnya ada 1014. Oke, berarti di sini sudah berfungsi. Lalu berikutnya kita akan cabut kabelnya. Sekarang kita cabut kembali kabel di Ether 3 karena kita akan melanjutkan pengujian pada wireless. Nah, untuk wireless saya akan buka network and sharing center kembali. Masuk bagian adapter. Nah, saya menggunakan wireless. Ini kita konekkan. Nah, tadi kita beri nama dengan Habib Ahmad untuk hotspotnya. Kita konekkan. Nah, jika sudah connect, kita lihat berapa IP-nya. 30, ya benar. IP-nya 192.168.30, berarti sudah mendapatkan IP. Lalu kita gunakan untuk cek koneksi ke internet. Tadi untuk VLAN 1 dan VLAN 2 belum kita uji koneksi internetnya. Nah, untuk menguji user, kita gunakan tadi nama DNS-nya pada hotspot adalah SMK 14 Medan.net. Nah, di sini kita login dengan usernya tadi tamu. Passwordnya adalah Gues. Lalu oke. Nah, di sini sudah berhasil login. Kita bisa cek kepada router 951. Tadi sudah putus ya. Kita putus karena kabel tadi sudah kita putus, kita disconnectkan. Maka sekarang kita terhubung kembali ke Winbox menggunakan wireless. Kita lihat di bagian lognya. Nah, di sini ada tamu masuk. Lalu kita lihat distribusi address pada DHCP server. Nah, di sini terlihat bahwa IP 30254 sudah diberikan. Lalu kita cek juga di bagian networknya. Status IP-nya tadi sudah kita cek, yaitu 30254. Oke, sampai di sini sudah berhasil. Sekarang tinggal kita uji koneksi internetnya. Misalnya masuk ke YouTube atau ke Google. Nah, di sini sudah connect atau kita menggunakan Windows R, link ke google.com.
berhasil replay. Oke, lalu tadi kita lupa menguji koneksi dari pilihan 1 pilihan 2 ke internet. Sekarang saya coba kita matikan internetnya dari WiFi. WiFi-nya kita matikan. Saya akan kembali hubungkan komputer ini ke pilihan 1, yaitu di Ether 2. Kita lihat di sini sudah connect. Kita lihat status IP-nya. Belum dapat ya. Tunggu, masih identifying. Masih identifying. Oke, kita sudah connect. Kita lihat statusnya. Nah, ini adalah segmen pilihan 1. Sekarang kita buka Windows R-nya, cmd, lalu ping ke Google. Nah, berhasil. Lalu sekarang kita uji kembali ke pilihan 2. Kita cabut lagi kabelnya. Nah, pada layar akan putus. Kita masukkan ke Ether 3, yaitu untuk pilihan 2. Sekarang kita uji pilihan 2-nya. Kita tunggu proses identifying-nya. Nah, sudah selesai. Lalu kita lihat status IP-nya 2013, sudah berubah ya tadi dari awal 2014 2013. Lalu kita buka Windows R, cmd, lalu ping google.com. Nah, sudah berhasil. Nah, demikianlah pembahasan kita pada soal paket 1, dan semuanya sudah berhasil dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.